Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Suratul Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Suratul Kafirun suratun makkiyah. Surat Al-Kafirun ini juga termasuk surah makkiyah. Nazalat fi Makkah qabla al-hijrah. Turun di kota Makkah sebelum hijrah. Adadu ayatiha sittun. Jumlah ayatnya ada 6. Summiyat bi al-kafirun. Dinamakan surah al-kafirun. Listihlaliha biqaulihi ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun. Karena dibuka dengan firman Allah Azza wa Jalla. Qul ya ayyuhal kafirun. Wa min abrazi maqasidiha. Dan di antara tujuan utamanya daripada surah ini. Abraz yang paling utama, yang paling tampak. Dari maksud tujuan suratnya adalah i'lanul bara'ah at-tammah. Ya. I'lanul bara'ati at-tammati minasyirki. Ya. Mengumumkan bahwasannya kaum muslimin Nabi SAW berlepas diri secara totalitas sempurna dari perbuatan syirik. Al-bara'ah berlepas diri, ya, at-tammah secara sempurna totalitas dari kesyirikan. Wa ibtalu fikrati tanazuli awit tawassuti fil aqidah. Ya. Dan juga membatalkan gagasan kompromi atau jalan tengah di dalam akidah. Ibtal membatalkan fikratu at-tanazul, fikratu at-tanazul. Ya, ide atau gagasan dengan ide untuk kompromi. Ya. Apa namanya istilahnya itu? Masing-masing mengurangi atau mengalah sebagian dari keinginan, ya, agar ketemu titik temunya, agar dicapai titik temunya. Ya. Jadi misalkan dua orang berbeda pendapat, lalu keduanya tidak memaksakan pada masing-masing, tapi bertemu di titik tengahnya, cari jalan tengah. Ya. Kalau di dalam urusan dunia, maka itu dianggap baik. Tetapi kalau dalam masalah akidah, ya, istilah berkompromi, tanazul, ini tidak baik. Ya, tidak baik. Kita tidak mungkin mencampur keburukan, ya, dengan kebaikan. Awi tawassut fil aqidah, ya, atau mencari atau apa namanya jalan tengah di dalam akidah. Maka surat ini membatalkan fikrah at-tanazul dan fikrah at-tawassut. Wa ta'kid wa ta'kidu at-tamayuz al-aqdi, dan juga sebagai penegasan akan adanya perbedaan, pemisahan, ya, yang jelas di dalam masalah akidah. At-tamayuz itu dibedakan, ya, di dalam masalah akidah. Maka dikatakan di akhir surah, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, bagiku agamaku. Di hadis surat yang Allah Rasulullah SAW, di dalam surat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi SAW an yaqta'a atma'al kafirin, ya, agar beliau memutus atau menghentikan harapan atma'al kafirin, harapan orang-orang kafir, fi musawamatihim iyyahu fi da'watil haqqi, ya, harapan mereka untuk menawar beliau, istilahnya negosiasi ke beliau di dalam dakwah kebenaran, musawamatihim, negosiasi, supaya Nabi itu nggak mendakwahkan tauhid lagi gitu. Ya, mereka berharap seperti itu. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah agar memutus harapan mereka yang demikian. Maka fahuwa baqin ala ibadatillahi alladzi la ilaha illahu, maka Nabi SAW pun, ya, tetap berada di atas peribadatan kepada Allah semata, alladzi la ilaha illahu, yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa hum baqun, dan demikian pula mereka tetap berada di dalam penyembahan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka, allati la tughni, ya, minal haqqi syai'a, yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, ya, syai'an, sedikit pun,
minal haqqi, terhadap kebenaran. Ya. Sudah, ya. Intinya biarkan Nabi SAW dan para sahabat, ya, beribadah kepada Allah semata, sementara orang-orang kafir tetap beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mana Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa memberi manfaat sedikit pun terhadap kebenaran. Lahum dinuhum alladhi qalladu aba'ahum fih. Bagi mereka agama mereka yang mereka taklid, ya, mengikuti, ya, ajaran nenek moyang mereka di dalam masalah tersebut. Walahu dinuhul ladzi irtadahu Allahu lahu. Dan bagi Nabi sallallahu, ya, agama beliau yang mana Allah ridha terhadap agama tersebut. Allah meridai agama ini untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun al-musirrun ala kufrihim. Wahai orang-orang kafir yang terus-menerus dan bersikeras di dalam kekafiran mereka. La a'budu alladhi ta'buduna min dunillah. Aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah dari selain Allah. Wala antum 'abiduna alladhi a'budu. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu dialah Allah Azza wa Jalla semata. Wala ana 'abidun mithla ibadatikum. Dan aku tidak beribadah sebagaimana peribadatan kalian. Di annakum musyrikun. Karena kalian orang-orang kafir adalah pelaku kesyirikan. Wala antum 'abiduna mithla ibadati li'annaha tauhid. Dan juga kalian pun tidak menyembah tidak beribadah sebagaimana ibadahku, yaitu ibadah tauhid, agama tauhid. Lakum dinukumul ladzi i'taqadtumuhu. Bagi kalian agama kalian yang kalian yakini, wali dini alladzi irtadahu Allahu li. Dan bagiku agamaku yang Allah redha terhadap agama ini untukku. Nah, ini dia tafsir singkat surah Al-Kafirun. Di antara pelajaran atau faedah atau pelajaran yang bisa menjadi faedah menjadi faedah dari pada surah ini adalah as-sabatu 'alal aqidah. Ya, hendaknya atau keharusan kita itu as-sabat, ya, sabat itu teguh di atas keyakinan. Orang kalau sudah di atas sebuah keyakinan dia harus teguh, ya. Sebagaimana orang kafir, ya, orang Nasara, mereka mengatakan selain mereka domba-domba tersesat dan mereka pun yakin masuk surga. Ya. Maka kita yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla harus yakin akan bahwasanya Islam adalah agama yang benar dan hanya Islam yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Umira lin Nabi sallallahu, ya, diperintahkan untuk Nabi sallallahu bitasrih al-wadih wa 'adam al-mudahana fi din. Untuk tegas, ya, apa namanya, jelas, yang tasrih al-wadih, tegas di dalam agama ini. Wa 'adam al-mudahana, adal mudahana itu tidak lembek, tidak lunak, tidak apa namanya, tidak mengalah, ya. Kita harus tegas di dalam agama ini. Mahmaka nitiddughut, ya, bagaimanapun besar tekanan yang ada, ya, dari, ya, saat itu Masya Allah begitu berat ujian beliau SAW bersama para sahabat, ya. Kemudian yang kedua, butlanul musawamah fi tauhid, ya, batalnya atau tidak sahnya tawar menawar, al musawamah, tawar menawar dalam masalah tauhid, ya. La ishtiraka wa la tanazula fi aslil aqidah. Tidak ada percampuran dan tidak ada kompromi, ya, di dalam pokok dasar akidah. La istiraka, tidak ada percampuran, wala tanazula, dan tidak ada kompromi, fi aslil akidah, dalam pokok atau dasar akidah. Fal aqidah la taqbal ansaf al hulul, ya. Karena akidah tidak menerima solusi setengah-setengah, ya. La taqbal ansaf al hulul, dia harus tegas, ya. Tidak apa namanya, tidak lembek, tidak terus bahasa bahasa kasar itu apa ya, mencela-mencela, ya, seperti itu. Jadi tidak apa namanya, setengah-setengah, ansafal hulul. Kemudian yang ketiga adalah wuduhul mufadalah al-aqdiyah. Jelasnya perbedaan atau pembedaan di dalam masalah akidah.
At-tikraru fil ayataini yadullu ala ta'kid al-qati'. Ya, pengulangan di dua ayat yang disebutkan di surah Al-Kafirun ya, menunjukkan uh, penegasan yang pasti, at-ta'kid al-qati', penegasan yang pasti. Wa ighlaqi babi syubhah, dan menutup pintu syubhat, pintu keraguan. Kemudian yang berikutnya adalah ihtiramul ikhtiyar duna tanazul anil haq. Menghormati pilihan orang lain tanpa mengorbankan kebenaran. Ya, ihtiramul ikhtiyar, menghormati pilihan orang duna tanazul anil haqi, tanpa harus mengorbankan kebenaran. Makanya orang kalau mau toleransi dalam agama, tidak mesti harus dia mengorbankan akidahnya. Ya. Sampai akhirnya reba dengan hari raya orang-orang kafir, ini nggak boleh. Ya. Silahkan bertoleransi, menghormati pilihan orang lain di luar Islam. Tetapi jangan kita mengorbankan akidah kita. Ya. Fil ayati as-sadisah laisa iqraran bi sihhati dinihim. Maka di ayat yang ke-6 itu bukan menunjukkan ikrar, penetapan tentang sahnya agama mereka, kebenaran agama mereka, bukan menetapkan bahwasanya agama di luar Islam itu benar, bukan. Bal i'lanu mufasalati ma'a bal i'lanu mufasalatin ma'a tarkihim li ikhtiyarihim duna ikrar. Bahkan itu menunjukkan apa? Pernyataan ya, pemisahan yang tegas, mufasalatin, i'lanu mufasalatin, pemisahan yang tegas. Ma'atarkihim likhtiarihim, dengan tetap membiarkan mereka, ma'atarkihim, membiarkan mereka likhtiarihim ya, terhadap pilihan mereka. Ya, akan pilihan mereka terhadap agama yang mereka yakini, duna ikrah, tanpa paksaan, tanpa harus memaksa. Karena memang la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Tapi jangan terus ketika orang bertoleransi dia mengorbankan akidahnya sendiri. Jadi kita harus yakin ya, tegas atau mantap dengan agama yang kita pilih, yang Allah berikan hidayah kepada kita, tanpa harus kemudian kita menghormati pilihan orang lain tanpa harus mengorbankan akidah, Kemudian yang kelima, ahamiyatul bara'ah minasyirki, urgensinya berlepas diri dari syirik. As-suratu tu'allimuna anna tauhida la yaktamilu illa bi'ibadatillahi wahdahu. Surat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya tauhid itu la yaktamil, tidak sempurna, illa bi'ibadatillahi wahdahu. Kecuali dengan apa? Kita beribadah kepada Allah semata dan disertai al-bara'ah min ibadati ghairihi. Berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Jadi orang tidak cukup dia menyembah Allah saja. Dia menyembah Allah saja, tetapi dia tidak berlepas diri dari perbuatan syirik orang lain, perbuatan kekufuran. Ini tauhid itu belum sempurna. Maka dia harus tegas bahwasanya dia tidak redha terhadap perbuatan kesyirikan. Ya. Dia tidak redha ya terhadap agama di luar Islam. Ya. Dia berlepas diri. Ya. Dia berlepas diri dari perbuatan kesyirikan, kekufuran. Ya. Jadi ini kita harus bisa membedakan ya teman-teman semua, bahwa bertoleransi di dalam beragama ya, dengan kita menghormati pilihan orang lain, itu bukan berarti menunjukkan kita itu redha sama perbuatan mereka. Ya. Justru sebaliknya, kita harus betul-betul berlepas diri. Oke, itu pilihan mereka. Orang-orang di luar Islam memilih agama di luar Islam, ya, agama Nasara, agama Yahudi, ya, agama-agama kekufuran. Ya. Dan kita tidak memaksa mereka, kita mendakwakan saja, mereka terima atau tidak, itu urusan Allah Azza wa Jalla, ya, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita harus betul-betul tegas berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Nah itu. Itulah sempurnanya tauhid di situ. Tauhid sempurna dengan kita menyembah Allah semata dan disertai kita berlepas diri dari perbuatan kufur. Ya. Berlepas diri dari perbuatan kufur dan pelaku kekufurannya. Ya, berlepas diri. Berlepas diri. Nah, itulah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Harus ada nafyun dan itsbat. Ya, la ilaha sebagai nafyunnya, ya.
illallah sebagai isbat. Ya. Menafikan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan menetapkan bahwasanya penyembahan hanya untuk Allah saja. Nah itu sempurna tauhid dengan dua rukun tadi. Kemudian yang keenam, idhamu makanatiha, agungnya kedudukan surah Al-Kafirun. Tabata fi sunnati anna Nabi sallallahu telah datang dalam sunnah Nabi sallallahu dalam hadis, kana yaqra'uha fi sunnatil fajr. Nabi biasa membaca di salat sunnah fajar, yaitu salat sunnah sebelum subuh. Waqad sama ba'du salaf surat al-ikhlas, dan sebagian salaf menamai surat ini dengan surat al-ikhlas fil amal, surah ikhlas fil amal. Ikhlas dalam beramal ya. Liannaha tukhlisul 'abda min asy-syirki fil ibadah. Karena surah ini atau tukhlisul 'abda min asy-syirki fil ibadah. Ya, memurnikan atau memurnikan ya seorang hamba dari syirik di dalam beribadah, atau li'annaha tukhlisul 'abdu minasyirki fil ibadah. Bagaimana seorang hamba itu harus mengikhlaskan ya ibadahnya, memurnikan, membersihkannya dari kesyirikan, membersihkannya dari kesyirikan. Demikian surah Al-Kafirun, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.